salate khusyuk, mulih teko masjid ganti sandal. Sandalmu kok apik, Pak? Iya, Mang. Lah kok iso? Iya, Mang Pak Khazim ceramahi. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng para sepuh bini sepuh yang kami tuakan, guru-guru kami, dumateng panjenenganipun sedaya pengurus Takmir Masjid Nurul iya ya Bu ngetes konsentrasi jenengan Masjid Nurul Iman yang senantiasa masih tetap istiqomah dalam iman. Insya Allah panjenengan satu-satunya di negara ini yang perumahannya penuh dengan harapan. Di tempat lain di sini rungkut, di sana rungkat. Panjenengan Masya Allah, panjenengan yang rawuh di Masjid Nurul Iman, kalau dungane muga-muga panjang umure, qabul hajate, sehat zahir batine, insyaallah barokah panjenengan kabeh ingkang rawuh teng masjid niki selamat dunya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Liridhaillah li hajatina wa hajatikum, khususan hajati jamaah Masjid Nurul Iman dan seluruh pemirsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, bersyukur datang ngarsanipun Allah, salawat wassalam datang Rasulullah. Kali ini izinkan menyampaikan sebuah tema tentang hakikat maqasidus syariah. Ini oleh saya dari kuliah doktoral selama 1 semester, berusaha saya rangkum, mudah-mudahan nanti cukup 1 kali pertemuan. Ini kok mboten nggih, nanti berseri, ngaten nggih. Kersane kula tetep laris teng mriki ngoten. Ngoten nggih. Maqasidus syariah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang secara normatif maupun aplikatif adalah ajaran yang membawa visi misi rahmatan lil alamin. Satu-satunya agama yang secara etimologi saja maknanya Islam itu selamat menyelamatkan. Terus agama yang benar-benar tidak membawa kerusuhan, ya, agama yang tidak tegoan, itu Islam. Itu. Jadi Islam itu agama yang damai karena dibingkai dengan rahmah, kasih sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan ini agama kasih sayang, itulah agama Islam.
Agama yang fitrah adalah Islam. Tidak ada agama fitrah, tidak ada agama suci kecuali Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, seluruh syariatnya tentu memiliki tujuan yang sangat baik dan sangat mulia. Panjenengan dikaitkan ibadah, kalau jenengan berjamaah, ini tidak ada satupun yang manfaat dan madharatnya akan kembali kepada Allah. Tapi hakikat manfaatnya ketika kalau jenengan ibadah, manfaatnya kepada kita. Ketika kalau jenengan ingkar mboten ibadah, nggih, mboten manut dhateng dawuh Allah, nanti ketika dampak madharatnya juga kembali kepada kita. Nuwun sewu, sering dalam matur dhateng panjenengan, seandainya seluruh dunia tidak beribadah satupun kepada Allah, Allah tetap Allah. Gini apa betul? Tidak ada terkurangi sedikit pun. Allah niku mboten kados kula jenengan. Nek kula jenengan sebagai wong sepuh terus ana anak putune sing gak gelem sowan ngono wis kadang-kadang baper. Gitu. Mulane wong Jawa niku nek bancaan ana jajane lemper. Napa lemper? Lemper niku nek dilem ora baper. Mulane lemper niku isine ketan. Napa ketan? Sing penting kula jenengan iso caket-caketan. Tetap berdekatan. Nah, niki filosofi Jawa tapi ana anggerane, ngoten. Ana anggerane. Ngoten. Niki Jawa rahimakumullah nggih. Mulane kula jenengan wong Islam ini harus benar-benar dengan syariah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita lakukan harus bersyukur kepada Allah. Allah sayang datang panjenengan. Allah memuliakan panjenengan. Dengan iman yang Allah berikan kepada panjenengan, berarti Allah ingin memuliakan, meninggikan derajat panjenengan dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Makanya Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Secara sunnatullah, kula jenengan kalih wong sing gak beriman niku padha-padha menungsoni, padha-padha mangan segone, nggih, nggih, padha-padha keluarga dan sebagainya, sama saja. Yang membedakan kula jenengan adalah iman takwani. Padahal secara sunnatullah kula jenengan diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sangat komprehensif, yang sangat sempurna. Lah, kesempurnaan kula jenengan dijaga dengan syariah. Syariah kula jenengan ini yang nanti akan mengembalikan eksistensi kula panjenengan, yang ketika Allah kemudian summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, amanu wa amilus sholihat inilah yang terangkum terbingkai dengan maqasidus syariah. Niki ngapunten nggih, karena saya mungkin kurang lebihnya saya dapat ilmu dari Prof. Ridwan Nasir seperti ini. Ya, ini luar biasa, sangat tertarik dengan ini. Kemudian saya rangkum, saya simpulkan, bahkan tugas ini yang saya presentasikan waktu akhir semester pada waktu itu. Masya Allah, ini dari panjenengan ke etok-etoknya mahasiswa ngono Pak. Tapi kok sawangan aku dosen rek. Mboten nggih, biar. Nah, walaupun hal yang dianggap sepele, nah, sekecil apapun gitu, baik wajib maupun sunnah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada tujuan yang mulia. Makanya sering mungkin ada anak putu panjenengan sing tanglet. Kenapa sih yang niku yang bukan sayang? Ya kalau bojo kula lain lagi, Pak. Wong manggil kali bojo kula yang. Padha kali jenengan nggih. Yang putune yang. Lho, nun sewu. Kadang-kadang anak putu kula jenengan itu tanya, "Kenapa sih, Pak? Kenapa sih yang? Kenapa sih, Mbah? Kok orang masuk kamar mandi kok harus berdoa, harus kaki kiri dan sebagainya?" Sampai sekecil itu, Bapak Ibu.
Islam itu mengatur. Jadi inilah maqasidus syariah yang tentunya semua yang kita lakukan sekecil apapun akan membawa hikmah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah yang dimaksudkan dengan maqasidus syariah. Ya, sekecil apapun syariat yang diberikan datang panjenengan ini memiliki maksud, memiliki tujuan yang sangat mulia. Dari sinilah maka muncul satu ta'rif, definisi tentang maqasidus syariah. Maqasid jamak dari maqsud. Ya. Maksud ini di Jawa ya maksudnya apa? Itu bahasa Arab. Mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan dan tujuan. Itu makna daripada maqsud yang jamaknya adalah maqasid. Jadi setiap aktivitas tentu mengandung tujuan. Panjenengan rawuh teng Nurul Iman pasti ada tujuan, dan sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, syariah, sedangkan syariah secara etimologi maknanya adalah jalan menuju sumber air atau jalan ke arah pokok sumber keadilan. Itu syariah. Ya, mana ada agama yang berbicara sampai sedetail ini selain Islam. Makanya kalau jenengan Masya Allah tegini surah Al-Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam ini kalau jenengan gandoli sampai mati. Ojo sampai mati sebelum kalau jenengan mengakhiri ucapan kalau jenengan dengan la ilaha illallah. Itu visi misinya Islam itu seperti itu jamaah sekalian. Atau bisa jadi syariah adalah sebuah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang bersifat aplikatif, yang bersifat praktis. Itu syariah. Makanya kan di Islam itu ada 4 hal ya Pak ya. Ada 4 aspek. Yang 4 aspek ini satu kesatuan yang utuh. Nek cara Sunan Giri, Sunan Kudus niku lagune gundul-gundul pacul. Pacul niku papat aja sampai ucul. Syariah kula jenengan mengandung 4 hal ini. Islam ini mengandung 4 hal ini. Papat aja sampai ucul. Syariat, terus thariqat, hakikat, ma'rifat. 4 hal ini Pak. Syariat adalah sebuah hukum amaliyah, aturan-aturan di dalam pengamalan agama Islam. Ada syariat sholat misalnya, syariat zakat, puasa, haji dan seterusnya. Itu syariat. Lalu digandengi dengan thariqat. Thariqat itu teknis pelaksanaan, cara melaksanakan sebuah syariat. Nah dari thariqat inilah jamaah sekalian, lalu ada sebuah hakikat, intisari daripada ibadah yang kula jenengan lakukan. Nah kebanyakan umat Islam ini nggih mandek tegene kalih niki hanya syariat sama thariqat. Itu pun kadang-kadang thariqatnya masih belum sesuai. Nggih, melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak sempurna misalnya, itu thariqatnya berarti kurang. Tapi minimal ada thariqatnya yang sudah dilakukan. Yang sering terjadi di masyarakat kula jenengan, bahkan termasuk barangkali kula jenengan, itu adalah hakikat ini. Hakikatnya kita sholat itu apa sih? Gitu. Dari sinilah maka akan menjadi orang yang khusyuk Pak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini Allah setengah-setengah. Okay? Ada seorang yang menyangka, mengira, merasakan hadirnya Allah dalam sholat kula jenengan. Itu orang yang khusyuk. Lah kadang-kadang kula jenengan sholatnya kan ambyar. Allahu Akbar, calonku wingi kalah. Sami Allahu liman hamidah, sing menang gubernur kopi Pak. Ya, jadi yang biasa ngopi milih Bu Khofifah.
Kenapa? Karena suka ditawari kopi sama papa ya. Kopi Pak, nggih. Masya Allah. Itu orang yang jadi tiga-tiganya itu Masya Allah ya. Saya kenal semua itu. Bu Lulu, Bu Khofifah, Bu Risma itu saya kenal semua. Ya kenalnya ya waktu kampanye kemarin itu. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu. Makanya hakikat ibadah ini yang terpenting. Dari syariat tarekat maka hakikat ibadah itu sehingga dapat manisnya iman, manisnya Islam. Islam kita rasakan dalam kehidupan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Cara bahasane Alfan itu wong Madura niku tidak sekedar norok bontek. Jadi seperti itu. Setelah hakikat ini kita rasakan, baru muncul namanya ma'rifah. Makanya pacul niku filosofi wong Jawa danganane disebut napa Pak? Duran. Nggih, duran. Napa kok duran? Tinggi duduk karo pangeran. 4 hal ini dalam rangka taqarrub ilallah. Duran nggih ndonga karo pangeran. Kenapa? Karena salat itu hakikatnya ad-du'a. Seperti itu jamaah sekalian. Nggih. Baik. Hadirin yang saya muliakan, dalam hal ini ya, maqasidus syariah secara bahasa adalah tujuan ditetapkan syariat. Tujuan utamanya apa? Merealisasikan kemanfaatan syariat bagi seluruh manusia. Ya. Kalau di sini disebut masalihul ibad. Masalih, kemaslahatan yang bisa diambil oleh seluruh hamba-hamba Allah, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Panjenengan sholat, gerakannya ditata yang rapi, rukuk sujudnya itu bukan sekedar rohani ukhrawi yang kita dapatkan, tapi jasmani duniawi juga kita rasakan. Makanya adanya gerakan rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya itu adalah gambaran gantinya olahraga panjenengan. Makanya orang Islam itu subuh-subuh pun olahraga panjenengan. Tidak perlu orang tua ada yang tidak senam bareng gitu. Ya tidak apa-apa sih orang senam ya apik, tapi sholatnya ojo lali kan gitu. Makanya sampai ada pelatihan sholat khusyuk kayak Prof Ali Aziz itu ya. Itu tujuannya adalah apa? Menepakkan itu ya. Meluruskan ya, mengepaskan gerakan sholat setenang-tenangnya, sekhusyuk-khusyuknya yang dengan gerakan itu akan berdampak kepada kesehatan fisik. Kalau Rasulullah itu bersabda itu, orang yang rukuk saja itu antara punggung dengan kepala itu lurus, yang seandainya ditaruh mangkok di atasnya dikasih air tidak goyang. Sami kados panjenengan nggih, kalau sholat apa Pak? Kayak senam aerobik. Apalagi nanti kalau tarawih, ya, masya Allah. Itu di tempat saya Pak, di Irak sana, iringane jarak. Tengriki insya Allah mboten nggih. Nggih, mboten beda. Ini maqasid syariah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mohon izin kami rangkum dari sekian materi yang kami dapatkan ini, ada 5 inti daripada maqasidus syariah. Ada juga kitabnya Bapak, kalau panjenengan mau mengkaji secara lebih detail, namanya kitab Maqasidus Syariah ada. Nanti disambung dengan usulul fiqh, ya, usul fiqh. Jadi kalau jangan supaya tahu yang dimaksud nilai-nilai agama, substansi syariah itu yang seperti apa. Terus Islam panjenengan Islam yang benar-benar militan, bukan Islam yang ikut-ikutan. Benar, ya. Panjenengan nggih ngeten iki sajadahnya ini kalau saya masuk itu langsung nuansanya sudah Masjid Nabawi. Tak dongakne jenengan sok berangkat haji kabeh nggih. Yang belum haji, belum umroh nggih, monggo mangke nek kepengin nderek kali kula monggo insyaallah Februari 12 hari. Monggo gratis Bu. Namun ganti paspor, ganti pesawat. Totalnya paling ya 27.500.000 lah. Nggih murah, paling ya Vario siji kok.
Nggih. 5 inti maqasidus syariah. Ingkang sepindah yang disebut dengan hifdzuddin. Yang nomor 2 hifdzun nafsi. Yang ketiga hifdzul aqli. Yang keempat hifdzun nasli. Dan yang kelima hifdzul mal. Nggih, wis niki alon-alone tak engko tak arteno situk-situk. Ngoten nggih. Nek perlu mangke sampai jam 8 enggak apa-apa. Tenan nggih? Jam 8 aku tak mulai dhisik. Masya Allah. Ingkang sepindah yang pertama jamaah sekalian hifdzuddin. Dalam maqasidus syariah, seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kelima-limanya itu ya, itu maqasidus syariahnya adalah yang pertama dalam rangka hifdzuddin, menjaga agama. Konteksnya menjaga agama ini jamaah sekalian, bahwa syariat Islam ini ya, sangat-sangat menghargai kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Jadi hifdzuddin ini maksudnya adalah bahwa tidak ada di dalam Islam itu memaksakan orang lain untuk masuk agama kita. Tidak ada masuk Islam secara kekerasan, itu tidak ada, Pak. Jadi tidak ada pemaksaan, ya, pemaksaan kehendak, pemaksaan untuk ditekan supaya beragama Islam, tidak ada. Itulah pesan indah di dalam surah Al-Baqarah 256. Ayat ini mungkin sangat panjenengan kenal karena sering dibaca setelah ayat kursi. 255 disebut ayat kursi. Biasanya paling laris ketika zaman-zaman pemilu, karena pemilu itu mencari kursi, sehingga doanya membaca ayat kursi 1000 kali. Mungkin oleh kursi ayat lali. Naudzubillah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan sama sekali di dalam agama. Napa qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena hakikatnya sudah jelas mana hidayah Islam yang benar, Al-Quran yang tuntunannya tidak ada yang diragukan, minal ghayyi, daripada kebatilan, daripada kemungkaran, daripada ketidakbenaran. Wes jelas ditunjukkan Allah. Tinggal orang itu mau agama Allah apa tidak. Kalau tidak ya sudah, karepmu. La ikraha fiddin. Niku jamaah sekalian. Demikian juga dalam arti di sini adalah menjaga agama bagi panjenengan yang sudah berislam, maka diwajibkan menjaga amaliyah ubudiyah kula panjenengan. Ngaku wong Islam ya kudu salat. Ngoten. Nggih, otot kawat balung wesi sing rajin salat kanggo sangu. Kanggo sangu rabi ya ndak apa-apa. Kanggo sangu mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah dalam hidup ini, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Melalui apa? Amalan-amalan ibadah kula panjenengan, ya, yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dalam hal ini ketika kita jaga baik-baik dalam beragama kita, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka maqasidus syariah dalam konteks hifdzuddin, menjaga agama. Di sisi yang lain, di satu sisi kita tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, tapi bagi kula panjenengan yang sudah beriman berislam ini, jagalah amalan-amalan kula panjenengan. Harus konsisten, ngaku Islam gak sholat. Nggih, sing Islam napa? KTP ini Islam, tapi wonge gak pernah ngamalkan ajaran Islam. Mangken jenengan kok mlebu swarga, tak dongani ahli swarga kabeh nggih. Jenengan benjing kok masuk surga, jangan kaget Pak. Begitu masuk surga itu banyak keleleran KTP itu.
Malah ana jenenge khazin barang. Iki arek endi? Mboten, ini sebuah analogi saja bahwa jangan sampai Islam kula jenengan namung Islam KTP, tapi Islam yang benar-benar khifzuddin, njogo agamane kula jenengan. Dari sinilah maka Allah menegaskan intansurullaha yansurkum. Nek kula jenengan mau dan mampu menolong agama Allah, menjaga agama Allah, menjaga amaliyah ibadah kula jenengan karena Allah, maka Allah akan menolong panjenengan. Makanya sholat itu hakikatnya doa. Kenapa? Dari awal sampai akhir, terutama di dalam doa antara dua sujud, 8 kebutuhan pokok nggih Pak nggih. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kebutuhan pokok Pak. Rabbi firli, Allah mohon ampunane Allah. Panjenengan yang beribadah berarti apa? Akan dijaga agama kita, maka Allah juga akan menjaga untuk mengampuni panjenengan semua. Warhamni, sayangi aku ya Allah, mendapat rahmat Allah. Warhamni, wajburni, cukupi kami ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Warzuqni, paringono rizki kula ya Allah. Rizki kang halal barokah kangge sangu ibadah nggih ziarah Mekah Madinah ana ana turah tinggi bangun nikah, nggih bangun omah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni terus warzuqni wahdini, Allah paringono petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Wong urip niku gak duwe petunjuk. Ibarat kula jenengan niku melampah berjalan di tengah gelap gulita. Tidak bisa jalan kecuali dengan petunjuk sentere Gusti Allah. Nurun ala nur, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wahdini. Terus wa'afini, Allah paringono sehat terus ya Allah ben kula jenengan saged tetap ibadah. Jenengan insyaallah sehat kabeh nggih. Amin ya rabbal alamin. Jenengan kok sakit, mungkin sulit untuk rawuh di sini. Syukurilah kesehatan itu. Sehat itu penting, Pak. Sehebat apapun kok buatan sehat, ndak bisa apa-apa. Masih kula mantan anyar ngeten iki buatan sehat gak iso gara PR, Pak. Iso ngejak bojo kula riwari mriki-mriki niku gara-gara kula sehat. Jenengan TV-ne gak gede, mripate beleken. Kaisa ndelok TV. Ngaten nggih, wa'afini. Wa'afini terus wa'fu anni. Nggih, maafkan kami. Napa bedane Rabbi firli sama wa'fu anni? Nek Rabbi firli niku ampuni kami dosa-dosa yang hubungannya langsung dengan Allah. Mungkin ada zikir yang lamun, ada sholat sunnah yang tertinggal, ada kalimah-kalimah yang belum kita fahami, Rabbi firli. Tapi kalau wa'fu anni, maafkan kami ya Allah, artinya dosa-dosa yang tidak langsung kepada Allah. Mungkin kezaliman saya dengan orang lain, ya, mungkin ketidaksetiaan saya dengan istri saya, itu saya dosa itu. Dosa sama istri saya, akhirnya dosa kepada Allah. Nyalur, Pak. Maka wa'fu anni. Masya Allah, lengkap sudah. Insya Allah dengan begitu sholat itu nek cara dawuh Sunan Giri niku nggih kumitir bedah ing pinggir rumatono jelumatono kanggo seba mengko sore. Kumitir bedah ing pinggir niku ya wis akeh kelemahan kula jenengan, banyak dosa-dosa kula jenengan. Rumatono jelumatono dondomono jahitono bersiono itu Pak. Nggih, kanggo seba mengko sore tinggi sowan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten Pak nggih. Wah, iki nek tak terangno terus gak mari-mari. Nah, niki serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina, dipermalukan ya untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama Islam. Ngoten nggih. Maka di sini hadis yang sangat viral yang insya Allah panjenengan sa-anak putune sering hafal, as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha, monggo sapa wonge sing menjaga salat
Barang siapa yang menegakkan sholat faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, orang yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Kuncine kula jenengan menegakkan Islam atau merobohkan ada di dalam sholatnya. Nek wis salate api, insyaallah nanti segalanya menjadi baik. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kok umpama enten tiyang salat dereng saged tanha anil fahsya'i wal munkar, nyatane akeh sing STMJ, salate terus maksiat jalan. Salate khusyuk mulih teko masjid ganti sandal. Sandalmu kok apik, Pak? Iya, Mang. Lah kok iso iya, Mang Pak Khazin ceramahi. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Sandalku buruk jubat kabeh. Misalnya. Jadi orang itu kalau sholatnya baik, maka kalimatnya aqamaddin, iqamah, menegakkan, Pak, bukan melaksanakan. Bukan faman amilas sholah, boten. Banyak Al-Quran menyebutkan aqimus sholah, aqimus sholah. Ngerti nggih? Yuqimunas sholah. Ya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu aqamas shalah, menegakkan. Menegakkan itu artinya apa? Secara ritual maupun sosial, ya, amaliyah, ubudiyah, mahdhah maupun ghairu mahdhah niku ada di dalam salat kita. Makanya aqamaddin. Ngoten. Nek salate apik, Pak, insyaallah kabeh apik. Kok kula jenengan kehidupannya kok semrawut, jangan-jangan salate dereng tepak. Tepakkanlah salatmu, maka Allah akan menepakkan hidupmu. Luruskan safmu, maka Allah akan meluruskan hati, pikiran dan jalan hidupmu. Niku, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saged dipahami nggih? Wis niki jenenge alon-alon ngajine wong ilmune pas-pasan ya ngene. Allah ya, ini. Jadi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pun ini terkait dengan maqasidus syariah yang pertama. Elemen yang pertama adalah menjaga agama. Bagi yang tidak beragama Islam terserah. Ya, mang masuk alhamdulillah dapat hidayah Allah. Tapi kalau jenengan yang sudah berislam, jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ajaran agama dengan sesempurna mungkin. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kula jenengan setiap habis sholat kita baca Allahumma, napa Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina, malah permakanan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Rasulullah saja berdoa seperti itu. Maksudnya apa? Mengajarkan datang kula jenengan bahwa orang berzikir, orang bersyukur itu tidak mudah. Ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan Allahumma ya Allah, ini tolong saya ya Allah untuk selalu berzikir datang panjenengan. Wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur datang nikmat panjenengan. Wa husni ibadatik, dan beribadah datang panjenengan dengan sebaik-baiknya. Ini hifdzuddin. Bon. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi adalah menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga kehidupan sebagai seorang manusia yang sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori, jangan dinodai, jangan dilukai, apalagi sampai dihabisi. Makanya haram bagi orang Islam niku wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Ya, diharamkan bagi umat Islam itu membunuh jiwa. Baik bunuh diri ya, maupun apalagi membunuh orang lain. Kecuali bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati. Ya. Frustasi, gara-gara frustasi bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati, kendati ambil gelang karet. Nah, ini
Sewu ya, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Berdasarkan peringkat kepentingan menjaga jiwa, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Ada 3 fase di dalam kulon jenengan menjaga jiwa, menjaga kehidupan kulon jenengan, supaya hidup ini tetap berlangsung. Enggang sepindah namanya doruriyat, yang kedua namanya hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. Apa itu doruriyat? Doruriyat itu adalah kebutuhan primer. Terus gampangane ngoten. Kebutuhan primer kados panjenengan ya memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan pokoknya dengan dahar, makan, minum, itu kebutuhan pokok. Ketika makan minum ini tidak kita lakukan, maka akan menghilangkan sebuah kehidupan. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan yang bersifat doruriyat terkait dengan hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga kehidupan kita. Yang kedua namanya hajiyat. Hajiyat itu adalah sesuatu yang ketika kita penuhi dapat menyempurnakan kehidupan, walaupun kita tidak penuhi tidak akan menjadi masalah. Contoh, yang penting kalau jenengan maem, baik itu makan nasi tok atau roti tok, tidak ada lauknya, tidak apa-apa. Yang penting makan untuk melangsungkan kehidupan. Lah, dene kok jenengan dahare ono sayure asem, sayur lodeh, sayur bening, terus apa itu soto, sate, macam-macam nggih. Lah itu namanya hajiyat. Panjenengan rawuh mriki, ibu-ibu pokoknya cukup gawe rukuh warna putih ngoten jane nggih pun cukup. Tapi wong nak dikai putune, dikai ponakane, dikai putra-putrine gitu. Ono sing rukuhe modele coklat, batik-batik. Wah, napa kok batik? Rupane kayak Saskia. Allah medeni rek. Kayak Saskia Godek umpama nggih. Ada yang krem-krem ngoten niku nggih. Itu hajiyat itu. Panjenengan dengan wajah yang pas-pasan seperti ini, niki sudah cukup. Ini kebutuhan doruriyat sudah terpenuhi, Pak. Panjenengan pakai baju nutup aurat sudah terpenuhi. Tapi alangkah indahnya ketika panjenengan berhias diri, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Misalnya, itu kebutuhan hajiyat. Ngaten, Pak. Jadi jika ada indikasi memaksakan, ya, maka akan mempersulit hidupnya, itu juga tidak perlu dilakukan. Jadi Islam itu manhajnya itu luar biasa. Itu hadirin rahimakumullah. Baik, yang ketiga, tingkatan dari menjaga jiwa adalah tahsiniyat. Ya, seperti tata cara minum, ini terkait dengan etika. Tata cara minum, tata cara berpakaian, pakai doa dan sebagainya. Itu etika. Cara jalan panjenengan, permisi datang orang sepuh, bagaimana cara tawadhu kita kepada orang yang kita tuakan, dan seterusnya itu jamaah sekalian rahimakumullah. Tahsiniyat. Maka Al-Quran ini menjelaskan agar umat manusia, terutama umat Islam, kalau panjenengan memelihara jiwanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang terbaik yang mengikuti aturan Allah adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan disertai ada Tuhan selain Allah. Alias tauhid kula jangan diperkuat dengan tidak menyekutukan Allah. Salimul aqidah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Jangan sampai kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.
Contoh dalam peperangan atau hukum kisos misalnya, ya, itu baru dibolehkan. Kalau tanpa alasan yang jelas kita membunuh, disinilah larangannya. Ya, wala yaznun, dan juga tidak boleh berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, yang melakukan semua itu akan terjatuh terjerembab dalam perbuatan dosa. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hifdzun nafsi ini menjaga jiwa kita agar langgeng dalam kehidupan kita. Juga dalam konteks hifdzun nafsi ini menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali, seperti pesan di dalam Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wong kok sampai mateni wong liya, membunuh orang lain atau bikin kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan membunuh seluruh manusia. Naudzubillah summa wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang memelihara kelanggengan hidup kula jenengan, menjaga kesehatan kula jenengan, jasmani rohani kula jenengan, berarti hakikatnya sama dengan menghidupkan orang di seluruh dunia. Makanya wong Islam niku dianjurkan untuk tetap sehat. Al mukminul qawiyyu afdalu minal mukminid dhaif. Wong mukmin sing kuat sehat niku lebih utama daripada wong Islam sing gak gelem menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Makanya kok kula jenengan sehat, tinggi ibadah lan taat. Kok umpama ana sakit segera berobat. Ngoten. Iki jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau lanjut satu nomor lagi, monggo setelah jenengan. Dilanjut guys, satu lagi? Oke, boleh. Yang ketiga jamaah sekalian, hifdzul aqli, menjaga akal. Menjaga akal. Kenapa? Karena akal adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dengan lainnya. Kesempurnaan kula jenengan itu ya ada di akal itu. Ya, jadi itu. Inilah yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang terbaik. Terus yang membedakan kula jenengan dengan makhluk lain itu ada di dalam akalnya. Akal membantu manusia untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk membedakan antara hak dan batil tentu dengan disaring, difilter melalui akal. Maka Islam sungguh sangat menghargai seseorang yang memerankan akalnya di dalam kehidupan. Kalau jenengan dikai akal harus kita gunakan. Makanya sering dalam Al-Quran itu afala taqilun, ngaten nggih? Afala tatafakkarun, afala tubsirun. Itu semuanya terkait dengan akal jamaah sekalian. Jadi terdapat pada akal ini ya yang berilmu, yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Akal yang dibimbing dengan ilmu, ilmu yang berdasarkan wahyu, yang dengan ilmu ini kemudian akal bisa berperan. Dengan akal berperan maka hidup kula jenengan akan terarah. Baik dari segi keyakinan kula jenengan, dalam ibadah kula jenengan, dalam amaliyah kula jenengan akan terbimbing dengan akal yang dituntun dengan wahyu, yaitu ilmu. Ngaten Pak. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian antara malam dan siang,
La ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda kebesaran bagi yang mau berakal, bagi yang mau menggunakan akal fikirannya. Maka disebut liulil albab, orang yang memiliki akal. Maksudnya itu apa? Orang yang menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan jalan-jalan, jangan sekedar memperjalankan kakinya. Panjenengan hari Ahad misalnya atau apa saja, goes, jogging, ngaten nggih, jalan-jalan kemana, itu jadikan sebagai alat untuk tadabbur alam supaya meningkatkan keimanan. Itu namanya hifdzul akli. Gunakan akal, menjaga akal kita agar akal ini sempurna, akal ini dapat berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan akal inilah yang membedakan kula jenengan dengan makhluk lainnya. Kalau kula jenengan tidak menggunakan akalnya, apa bedanya kita dengan lainnya? Masuk kula jenengan padha karo kucing? Nggih. Kucing nggak pernah berpikir, aku nak mencolot nanggone meja iki kira-kira diseneni majikanku apa gak patek pikir. Makanya orang itu beretika, berakhlak. Kenapa? Karena adanya akal ini. Kenapa orang itu kuat imannya? Karena dengan akalnya bisa merenungkan. Ngaten Pak. Jadi Islam kula jenengan, iman kula jenengan tidak sekedar doktrinitas. Wis pokoke. Tapi melalui akal. Makanya di dalam konsep ketuhanan, tenggene aturan Islam itu rumusnya adalah ada dalil akli, ada dalil nakli. Ada dalil yang bersifat nas Al-Quran dan Sunnah, ada juga dalil terkait dengan akal yang kita gunakan. Nuhun sewu, kenapa Allah itu kok ada? Adanya Allah di mana? Kita akhirnya ada ayatnya yang menuntun. Oh, Allah itu wasi'a kursiyus samawati wal ardh, tsumma stawa 'alal 'arsy. Aras itu mana? Tempat yang paling tinggi. Kenapa tempat paling tinggi? Karena Allah yang maha tinggi. Al-A'la itu Allah yang maha tinggi. Nah, saking besarnya, saking agungnya Allah, maka dapat kita renungkan bahwa ternyata disinilah maka Allah tidak bisa dilihat secara fisik, apalagi sampai digambar, sampai dirupakan dengan sesuatu atau seseorang. Itu dalam Islam tidak ada keimanan seperti itu. Disinilah kita menggunakan la ayatil liulil albab. Wujudnya Allah buktinya apa? Fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Ya seperti itu. Bukan kebalik ya Pak ya, bukan siang dan malam, tapi malam dan siang. Tanggalan Hijriah itu mulai dari maghrib sudah masuk tanggal. Nek Masehi kan mulai jam 00 gitu, setelah 00. Islam enggak, mulai pas maghrib ngeten iki pun masuk tanggal. Itu hebatnya. Ini seperti itu ya Mas. La ayatil liulil. Nah, orang yang menggunakan akalnya itu indikasinya adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Salat kula jenengan ini merupakan gambaran zikir kula jenengan baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, bahkan berbaring. Panjenengan duduk iftiros, duduk tawarruk itu sebagai simbol panjenengan dalam berbaring pun berzikir datang Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat ini menggambarkan, ayat ini mencerminkan bahwa kalau panjenengan berzikir kepada Allah bisa kapan saja, di mana saja. Kalau ajaran thariqahnya istri saya itu kemana-mana itu nafas kita keluar masuk itu Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Itu Pak. Kalau sampai nafas kula jenengan ini satu nafas saja tidak karena Allah, nanti yang masuk adalah setan. Allah, Allah, Allah. Makanya zikir itu tidak hanya sekedar lafziyah saja, ada juga zikir fil qalbi, zikir qalbiyah. Ya hati kula jenengan Allah, Allah, Allah. Pokoknya jenengan terbiasa muni Allah, Allah, Allah ngaten, mangke insyaallah ditakoni malaikat ya gampang. Marabbuka Allah. Ngono. Orang malah sering delok India. Sapa pangeranmu? Rahul. Nauzubillah. Ini
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mau berpikir, merenungkan terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Masya Allah. Ayat ini Bapak Ibu yang memperkuat seorang manusia dengan keimanannya sehingga imannya sempurna. Makanya dari sini muncullah sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Ada Asmaul Husna. Saya sering matur kepada anak-anak santri itu bahwa untuk mengimani Allah itu tidak bisa dilihat secara nyata, itu tidak bisa. Dengan cara apa? 3 cara. Yang pertama dengan sifat-sifatnya, yang kedua dengan Asmaul Husna, yang ketiga dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalimat thayyibah. Subhanallah, maha suci Allah, dan seterusnya. Termasuk panjenengan mau apapun membaca bismillah. Kalau mau makan baca bismillah setelah makan, alhamdulillah. Mau pengajian baca bismillah setelah pengajian. Nah, karena sudah mendengar bel maka cukup sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Pas nggih mun bel sekolah niki waya istirahat. Nggih, karena jenengan niki pengajian siraman rohani, mantun niki siraman jasmani. Santapan rohani, santapan jasmani, karena sarapannya sudah menanti. Nggih, tapi kalau jenengan mau tanya monggo silakan, singkat padat. Oh nggih Ibu, Masya Allah tabarakallah. Tidak apa-apa ya Pak ya. Sarapannya rada telat tidak apa-apa ya Bapak Ibu nggih. Soalnya kita wis rada keluwen nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu. Manusia dilahirkan dari Islam dasarnya. Nggih. Tapi Islam secara syariat itu kan setelah ada Rasulullah SAW. Bagaimana Islamnya orang sebelum Rasulullah SAW? Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya sangat berbobot sekali ya Bu ya. Boleh tahu Ibu siapa? Ibu siapa Bu? Ibu Aryono. Oh Masya Allah. Saya salut dengan Ibu Aryono ini. Ini beliau bertanya, hakikatnya menambah ilmu kalau jenengan Bapak Ibu yang saya muliakan. Masya Allah. Ya kok sempat ya berpikir Islam yang sadurunge Nabi Muhammad itu bagaimana? Ayat Al-Quran menyebutkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Jadi memang ketika kula jenengan lahir, siapapun manusia yulatu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah yakni Islam. Hakikatnya lahir semua manusia itu dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena di kandungan kula jenengan sudah ada perjanjian. Gitu? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kan ngoten gitu. Di dalam kandungan itu roh kula jenengan sudah bersahadat. Lah nanti ditagih ketika lahir, maka lahirnya yuladu alal fitrah. Lahirnya Islam. Lah Islamnya bagaimana? Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, hakikatnya adalah Islam, agama fitrah. Berarti sebelum Nabi Muhammad apa? Bisa jadi syariatnya berbeda, tapi hakikatnya mereka sama. Qad khalat min qablihir rusul, maksudnya adalah ketika sebelum Nabi Muhammad, Islam mereka ya sesuai dengan agama Islam mereka, sesuai dengan ketika nabi-nabi mereka. Nabi Musa, Nabi Isa itu agamanya Islam Pak. Semuanya mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Semua seperti itu. Nah kalau kemudian umat mereka banyak yang menentang nabi-nabi dan rasul mereka, itulah umat-umat terdahulu. Lah kula jenengan ojo niru.
Lah konteksnya saat ini nggih, berarti kalau jenengan setelah lahir, putra-putri kalau jenengan setelah lahir dalam keadaan Islam, maka dilanjut kemudian ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahul kitab wa ayyu'adibahu dan sebagainya. Maka ketika lahir ya lantunkan kalimat-kalimat thayyibah, lalu kemudian dididik ya mulai dari nama yang baik. Ya, nama Pak Haryono itu hari-harinya selalu ada. Banyak rezekinya itu Pak Haryono. Makanya jangan ganti Pak Haryono kabeh ae. Wong kok jenenge Slamet, soalnya apa? Uripe ben selamat. Khazin, nah ini Khazin, penjaga gudang permata. Makanya wajahnya mempesona, seperti itu Bapak Ibu. Jadi agar Islam fitrah kula jenengan langgeng, maka hidup kula jenengan dibimbing dengan pengajian wa ayyu'allimahul kitab. Nggih, diajari Al-Qur'an. Ngoten, jangan hanya sekedar nama saja. Kok jenengan putra-putrine, oh anakku ki fitrah mesti Islam. Mari ngono kok dikai jeneng sing apik saleh. Namanya Muhammad soleh. Muhammad itu orang yang terpuji, soleh, berkelakuan baik, tapi gak tahu diajari agama, gak disekolahkan, gak dingajikan. Oh jenenge soleh, ternyata nyolongi pencite tonggone ae. Naudzubillah. Jadi seperti itu dilanjutkan, ada follow up. Makanya sering matur datang para jamaah saya itu ya, orang Islam itu satu prinsipnya yuladu alal fitrah. Nek wis lahir dalam keadaan fitrah, maka hidupnya mempertahankan fitrahnya dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kula jenengan itu mempertahankan fitrah, menyempurnakan fitrah. Nah, kenapa demikian? Karena nanti supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Awalnya api, supaya api, hidupnya juga api, maka pungkasane ya api. Ngoten. Itulah namanya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqam. Itu Bapak Ibu. Lah dene kok wong biyen sebelum Nabi Muhammad ya syariatnya seperti halnya sebelum Nabi Muhammad. Mereka mengikuti fitrah mereka ketika lahir, dipertahankan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi mereka. Nah, tinggal mereka mau mengikuti nabinya apa tidak. Mau kebanyakan mereka ingkar gitu. Sampai ada azab-azab Allah itu. Nabi Nuh ya kan, wes ngajarkan Islam sedemikian rupa, hanya beribadah kepada Allah. Loh ternyata mereka menentang. Akhirnya apa? Banjir bandang. Nabi Lut gitu, diajaran beriman kepada Allah, malah bersyariat yang lain mereka. Kaumnya kaum Sodom itu kan. Akhirnya apa? Hujan batu. Ada lagi yang gempa bumi, ya, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Soeb, seperti itu Pak. Itu sebenarnya mereka mengajarkan fitrah agar hidupnya ini selamat. Lah umatnya Nabi Muhammad ini luar biasa, umat yang terbanyak. Nabi Nuh dakwah nih loh Pak, oleh wong rolas Pak, 950 umur beliau, ya, berdakwah ke sana kemari untuk wong rolas. Padahal jamaah Nurul Iman sak menake. Makanya jenengan alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita insyaallah barokah nggih. Dari lahir fitrah, hidupnya istiqomah ibadah. Muga-muga sedo kula jenengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten lan semanten wonten khilaf nyuwun pangapunten. Ngaten nggih. Ini masih ada yang bertanya, nanti di panjenengan boleh tanya di kolom komentar di YouTube-nya Nurul Iman ya, monggo silahkan. Kemarin alhamdulillah di YouTube itu banyak yang beberapa yang tanya, atau boleh dengan WA. Ngaten nggih. Jadi Masya Allah berbicara masalah fitrah manusia ini luar biasa Bu Haryono pertanyaannya, termasuk yang kami bahas di Suara Muslim dalam siaran kemarin, nanti berlanjut besok. Setiap nanti sore ya. Jadi setiap Sabtu sore jam 4 di Suara Muslim dalam Hazanah Rumah Tangga. Itu juga membahas yang ditanyakan Bu Haryono itu. Makanya sering-sering dengarkan radio Suara Muslim Ibu nggih. Ojo suara dangdut ae nggih.
Naudzubillah. Ngaten kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kula jenengan tansah dipun paringi sehat walafiat nggih, dipun paringi kuat selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.